Halo semuanya, selamat datang di Ngode Ngobrolin desain bareng. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin seputar desain ya. Nah, pertama kenalin, nama aku Natasha. Di samping aku udah ada bintang tamu kita yang istimewa. Mungkin bisa perkenalan dulu. Halo, aku Reza dari DKV 22. Halo, aku Almas dari DKV 22. Ya, jadi mereka ini adalah teman seangkatan aku ya guys. Kita satu kampus menempuh pendidikan di desain komunikasi visual. Sekarang ada di semester 2. Mungkin bisa berbagi cerita gimana awalnya bisa berkecimpung di dunia desain atau bisa suka ke dunia desain. Dari Reza mungkin. Kalau aku dulu emang dari kecil udah punya kayak suka gambar gitu, jadi aku anggap passion lah ya. Terus waktu SMA aku sempat waktu itu dikasih info sama kakak kelasku ada rekrutmen OSIS gitu, tapi sama dia kayak dipaksa buat harus masuk gitu. Nah sementara itu posisinya yang dibutuh itu di bidang desain grafis, padahal aku nggak punya basic desain apa waktu itu. Nah karena aku di posisi di tim desain, jadi aku besoknya langsung kayak kalau tidak belajar desain gitu. Dan waktu itu materi yang aku pelajarin CorelDRAW kalau nggak salah, itu aku pelajarin sehari ketemu sampai seenggaknya aku bisa bikin satu poster lah. Nah pada akhirnya aku bisa bikin satu poster buat kayaknya Hari Kartini waktu itu. Itu aja sih. Oh, belajarnya dari YouTube atau dari? Kalau belajarnya yang pertama sih ada berbagai sumber ini. Nah yang pertama itu ada dari kakak kelas dulu, kayak nanya-nanya ini awalnya gimana sih. Nah kalau selebihnya kayak fitur-fitur yang aku nggak tahu itu nanti aku cari di Google, YouTube atau sumber-sumber lain. Kalau aku sama kayak dia, ternyata baru keinget itu. Jadi aku dulu dari sejak SD, ternyata aku dulu sebenarnya ada kayak ketertarikan sama yang gambar-gambar gitu. Jadi dulu SD itu aku sering banget diikutin kayak lomba gambar, dan seingat aku dulu kelas 5 itu aku pernah ikut lomba pajak gambar itu kan, poster gitu. Aku lomba poster pajak kota gitu. Kota Mojokerto. Manual gitu. Iya, manual, jadi melukis gitu. Nah itu alhamdulillahnya menang lah harapan 2 gitu. Jadi wih, senang gitu kan gitu. Jadi ini kayaknya aku ada itu deh, ada passion di sini. Jadi abis itu aku mulai gambar. Terus itu ketambahan pas SMP aku diajak teman itu kayak, ayo Amas nonton anime ini gitu. Ih, kok bagus gitu, Tokyo Ghoul gitu. Habis itu iya, Tokyo Ghoul kan dulu SMP zaman-zamannya Tokyo Ghoul ya. Aku mulai gambar gitu kan. Ini kan Kaneki ganteng, keren gitu. Coba aku gambar deh gitu. Terus itu cara menggambar Kaneki gitu. Wih, Google ya? ada di Google. Kaneki. Iya, habis itu mulai ini keren jadi gitu. Habis itu aku mulai gambar lain gitu. Habis itu mulai suka gitu. Gitu sih awalnya. Jadi mulainya dari tradisional. Jadi inspirasi art style-nya itu gimana? Udah dapet nggak? Kalau aku sendiri sih udah dapet sejauh ini. Aku kayak suka stylenya buku dongeng gitu ya, kayak imut-imut kecil, terus colornya tuh soft banget gitu. Itu kayak di mata aku kayak imajinatif banget gitu, kayak hidup. Kamu lebih ke tradisional apa digital ya? Sebenarnya aku dua-duanya bisa, tapi kalau disuruh milih aku lebih pilih digital sih, soalnya kan nggak perlu ribet nyampur warna gitu. Oh iya sih, Ya. foto-fotoran Iya, gitu. lebih simpel, hasilnya juga. Kalau aku asalnya ya lebih kayak yang tadi aku sebut ya, itu aku lebih ke anime gitu. Kadang desain karakter aku itu lebih kayak, kalian tahu ini boleh sebut game gak sih? Yang kayak Genshin Impact gitu, kalian tahu kan karakternya kayak gitu. Aku mulai suka desain karakter. Habis itu kadang bikin kayak chibi-chibi gitu. Itu yang anime juga. Kadang aku bisa dark, yang Yang kayak dark horror style. gitu. Iya, bukan ke kayak setan-setan gitu ya. Lebih yang kayak Coloringnya Colornya lebih gelap. coloring gelap, terus itu kayak karakter psikopat gitu. Pokoknya kayak gitu. Oh ya, kamu sukanya apa? aku apanya ini? Ya, art style kamu. Art style sejauh ini sih art style aku kayaknya belum dapet ya. Cuman sejauh ini kayaknya aku lebih ke
realis, lebih Oh, sering ke realis gitu. Lebih ke realis. Terus kalau misalnya digital juga aku belum main banget, masih ya kenalan, masih banyak lebih banyak pakai tensin, resonansi gitu. Kita kalau realis Ya, susah banget. Iya, nggak iya. bisa. Jadi kayak kalian ada kreator favorit gak yang kayak Dari mana? panutan nih gitu? Dari TikTok gitu. Misalnya mau dari Instagram, TikTok atau apa gitu? Kalau dari TikTok itu aku ada itu sih, konten creator namanya Winollah gitu. Nah itu kayak apa ya, konten-kontennya tentang gambarnya realis sih, cuma kayak colornya tuh bagus banget gitu loh. Jadi kayak inspirasi aku buat apa itu lebih supaya lebih pintar milih warna gitu. Kalau mau tahu colornya tuh tipe gimana? Tipenya kayak gimana ya, soft tapi agak tajam gitu loh, suka banget kalau lihat. Kalau aku ya itu aku ada suka dua kreator dulu. Dari Instagram aku tahu namanya Ibu Chan, Ibu Chuan sama Yoaikime itu lebih ke chibi anime gitu. Habis itu ada aku baru nemu ini Ya. dia itu lebih ke semi realis gitu, orang-orang gitu kan. Itu namanya kalau kalian tahu di YouTube Colen gitu. Keren banget ini. Ini ya, nanti kalian kalau mau cekin lagi. Editor tahu. Ya. Biasanya kalau digital pakai aplikasi apa nih? Kalau yang portable ya biasanya pakai eDisplay. Iya. eDisplay kalau di HP, kalau di laptop biasanya pakai Clip Studio Paint, kalau nggak juga Medibank. Tapi cuma ribetnya kalau di laptop kan harus bawa apa sih itu namanya? Pentab ya? Iya, pentab. Iya. Udah jadi. Sama sih kayak dia di display dulu. Kalau yang di laptop itu belum terlalu, cuma AI itu pun karena tugas kemarin belajarnya. Ya itu sih baru mau belajar banyak banget. Ini kan awalnya tuh pasti kalian dari hobi gitu kan? Iya. Kayak kosong nih gambar gitu kan. Misalnya kan Iya. kita sibuk kuliah, ada tugas ini kayak kalian tuh masih sempat gak buat karya gitu? Terlepas dari tugas-tugas yang dikasih sama dosen. Dulu sih aku kayak waktu ini kan Nirmana 2 kan agak gimana ya, kita waktu banget gitu kan. Pokoknya semester 2 ini kayak apa ya, waktunya padat banget gitu. Tapi untungnya aku masih bisa bikin 1-2 karya gitu. Ya buat ngisi ngisi IG lah. Masih diniatin gitu ya? Iya. Kalau aku sih kadang nyempetin waktu, kan aku ikut komunitas yang komunitas DKV yang Iya. Sina Karya. Nah jadi itu kan kita disuruh bikin karya tiap seminggu sekali. Itu kadang aku nyempetin kalau benar-benar ada waktu gitu. Iya. Kadang nggak selesai gitu, cuma live doang. Itu udah lumayan kan buat Nganggurnya latihan. setahun. Aduh. Kita kan ini ya ngambil jurusan desain komunikasi visual kan. Sekarang itu kita tahu kan kayak desainer sekarang juga kayaknya nggak butuh-butuh banget gitu ngambil jurusan ini. Kayak menurut kalian itu gimana? Menurut aku ya kan kayak desain komunikasi visual tuh kayak jurusan yang diremehin banget gitu loh, kayak nanti kalau udah lulus kerjanya apa Iya, gitu. iya. Ya kan pasti sering gitu. Iya, iya benar. Nah, tapi kalau menurutku desain grafis ini tuh malah jurusan yang lebih penting gitu. Kayak bayangin perusahaan mana yang nggak butuh desain grafis buat perusahaannya. Ya. Udah gitu sih. Itu iya sih, benar-benar. Jadi kayak misal kayak simple aja gitu, kayak emise. Jadi itu kan mereka butuh kayak yang namanya promosi ya. Iya. Promosi itu kan butuh yang kayak bikin desain Poster. poster Iya. atau banner, iklan. Itu kan yang bikinnya di kafe juga kan. Siap. Oke ya, kayaknya kita ada cerita banyak, kayaknya udah durasi juga nih. Habis banget ya. Ya udah, terus kayaknya kita tutup aja. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Terus kita udah ngobrol, ya lumayan banyak lah ya. Banyak tentang- banget. Iya, mulai dari gimana prospek ke depan, AI, ya pengalaman kalian. Aku juga ya dapat insight baru lah, kayak cerita-cerita kalian. Senang bisa berbicara dengan kalian. Terima kasih sudah datang ke podcast ini. Yeay.